Ya, bagaimana teman-teman? Sampai sejauh ini sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, saya ucapkan selamat, karena kita memang baru saja melewati tahap tersulit dalam BLD. Saya ulas satu kali lagi semuanya tentang edge shooting, yaitu kita menyelesaikan edge shooting dengan cara menembak satu edge demi satu edge ke posisi semula dari buffer position yang berada di atas kanan ini ke posisi-posisi yang seharusnya menggunakan PLLT, PLLJA, dan PLLJB. Dan untuk menembak melakukan dengan itu, PLL itu akan ada corner yang memiliki efek samping. Dan corner yang memiliki efek samping adalah dua corner ini. Ya, saya tahu pasti di antara kita banyak yang menggunakan algoritma yang berbeda-beda untuk JA dan JB. Mungkin juga ada yang T-nya berbeda. Oleh karena itu silakan disesuaikan dengan cube rotation. Mungkin kita perlu melakukan cube rotation dan JA lalu JB kita berbeda. Atau kita juga bisa mengganti cube rotation dengan gerakan pada U-face. Yang jelas kita harus tetap menjaga agar corner inilah yang menjadi efek samping dari PLLT, JA, dan JB yang kita lakukan. Selanjutnya tentang side effect ini, kita tidak boleh mengganggu side effect ini dengan setup move. Jadi dia harus tetap berada di sini, tidak boleh diganggu dengan setup move itu, ini maupun B, tidak boleh. Nah, kita memang menembak dengan melakukan pola yang sama terus-menerus, yaitu setup move, PLL, kemudian undo setup atau set down. Setup move, PLL, dan undo setup. Terus-menerus seperti itu. Kecuali kita ingin menembak ke T, ke JA, dan JB, tidak perlu ada setup move, langsung saja ditembak. Tapi di luar yang itu tentu saja harus ada setup move. Cara untuk melakukan setup move adalah dengan memperhatikan warna pertama atau warna stiker yang ada di sisi atas pertama, dan itu posisi itulah yang harus kita bawa ke atas. Bawa ke sini untuk JB, bawa ke sini untuk T, atau bawa ke sini untuk JA. Dan gerakan setup itu adalah seharusnya bisa dilakukan secara intuitif, tidak dihafalkan algoritmanya. D kecil, L, tidak perlu dihafalkan algoritmanya. Kita bayangkan saja warna hijau ada di sini, kan kita tahu dia ada di sisi kanan. Kita bagaimana membuatnya naik ke atas tanpa merubah set effect corner ini. Semuanya intuitif, seperti F2L. Tapi jika teman-teman ingin mengetahui gerakan setup yang paling efektif, bisa melihat di videonya Bert Mephisto atau tutorialnya Joel Van Noort. Di sana lengkap dengan algoritma setup dan undo setupnya. Berikutnya, kita perlu melakukan breaking into new cycle manakala buffer piece ini telah kembali ke buffer position sebelum seluruh edge terselesaikan. Untuk itu kita harus menyimpan buffer piece ini ke edge yang masih salah. Nah, setelah kita menyimpan di edge yang masih salah, kita akan mendapatkan edge baru untuk di solving. Dan terus menerus seperti itu sampai akhirnya buffer piece kembali ke posisi semula dalam keadaan edge yang lain pun sudah terselesaikan. Karena buffer piece memang tidak boleh kembali ke posisi semula sebelum piece yang lain terselesaikan. Oleh karena itu, jadi kita tetap harus waspada akan adanya bad edge yang itu tidak akan masuk hitungan kita kalau kita tidak memutarnya, tidak menginspeksinya di awal. Baik, seperti itu, kita semua menyadari bahwa kita ini sejauh ini baru menjelaskan tentang shooting edge dan kita belum menyentuh tentang shooting corner. Tapi kabar baiknya adalah untuk men-shooting corner, cara yang perlu kita lakukan adalah persis sama seperti cara kita men-shooting edge. Hanya saja terdapat perbedaan dalam posisi buffer dan algoritma yang digunakan. Oke, kita akan bahas tentang shooting corner. Untuk men-shooting corner atau menyelesaikan corner dengan metode Old-Wachmann ini, kita menggunakan buffer bukan di sini karena ini edge, tapi buffer kita sekarang ada di sini berupa corner, yaitu atas, kiri, belakang, atas, kiri, belakang. Dan buffer piece kita adalah kuning, biru, oranye, berada di posisi atas, kiri, belakang. Perlu saya copot lagi biar jelas. Oke. Baik. Nah, ini adalah buffer piece, dan itu yang berlubang di kiri atas adalah buffer position.
untuk corner. Dari buffer position ini, kita melakukan shooting kepada seluruh corner yang terletak di sini, sini, dan 4 corner di bawah. Dengan cara seperti itu, kita bisa menyelesaikan seluruh corner persis seperti cara kita menyelesaikan edge. Persis juga tentang breaking itu new cycle-nya, persis juga tentang bad corner-nya, dan yang lain-lainnya. Cuma perbedaannya terletak kepada posisi buffer yang mana sekarang di sini dan side effect. Jika pada shooting edge, side effect itu terjadi pada corner, maka pada shooting corner, side effect terjadi pada edge, yaitu kedua edge ini. Jadi, PLL yang kita lakukan harus memiliki side effect corner, side effect edge, tetap pada dua edge ini saja. Baik, kita coba, kita pasang lagi. Oke. Tetap merah di depan dan kuning di atas. Pertama, kita akan coba melakukan shooting dengan menggunakan PLL Y. Ya. PLL Y menembak dari posisi ini ke posisi ini. Jadi PLL Y ke sana ya, menembak ke sana. Dengan side effect kedua corner ini, kedua edge ini, maksud saya. Kemudian kita selain menggunakan Y, kita menggunakan lagi JB dan JA. Hanya saja kali ini posisinya berbeda, ya, ke sana. Baik, sekarang kita akan coba melakukan JB. Nah, berhubung JB saya harus dilakukan dari sini, maka saya memerlukan cube rotation atau U-phase turn. Dan undo. Nah, ini JB yang dilakukan pada shooting corner. Dia merubah dua side effect edge ini dan menembak corner ke arah depan. Mari kita undo lagi. Oke. Dan sekarang yang ketiga, kita akan melakukan JA yang akan men-shooting dari sini buffer ini ke sini. Undo. Nah, dia ter-shooting ke sana dengan tetap hanya memberikan side effect kepada kedua corner ini. Seperti itu, saya membutuhkan rotasi pada U-phase untuk bisa melakukan PLL JA saya. Nah, seperti itu. Sama seperti shooting pada edge, setup move perlu dilakukan dengan tidak merubah kedua side effect edge ini. Jadi kita bisa melakukan ini, bisa melakukan ini, bisa melakukan ini sekarang, tapi tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan ini, dan tidak bisa melakukan ini, karena akan merubah side effect edge. Ya, kita akan langsung peragakan saja bagaimana melakukan shooting untuk corner. Jika pada edge cara kita membacanya adalah atas kanan, maka pada corner cara kita membacanya adalah searah jarum jam, yaitu atas, kanan, lalu kiri. Misalnya kita ingin membaca ini, maka cara membacanya adalah atas, kanan, kiri, seperti itu. Jadi kita posisikan seperti pada edge juga, merah di depan, kuning di atas, dan buffer position sekarang ada di belakang. Kita mendapatkan yang pertama putih, merah, hijau. Putih, merah, hijau dalam skema warna kita terletak di bawah sini. Karena putih ada di warna pertama, maka kita harus meletakkan sisi putih ini berada di atas atau U-phase. Gampang saja dengan setup RR, dia bisa kita tembak dengan menggunakan PLL CA. Kemudian kita undo setup, dan dia pun masuk ke dalam putih, merah, hijau. Kemudian kita lihat di buffer position kita, sekarang kita memiliki hijau, oranye, putih. Hijau, oranye, putih, kita tahu dia terletak di sini. Hijau, oranye, putih. Nah, karena hijau yang terletak di atas sebagai warna pertama, maka yang harus kita angkat ke atas juga adalah warna hijau atau sisi hijau yang sekarang dihuni oleh stiker kuning ini. Gampang saja, setup move-nya adalah D prime R. Kemudian kita tembak dengan menggunakan Y. Dan undo setup move. Dan akhirnya dia pun masuk. Dan cube kita pun
solve.